Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, membangun ekosistem industri media siber, Rajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan media siber Indonesia akan terus melaju, berpacu bersama mitra dalam berusaha dan berkarya, melestarikan citra dan marwah bangsa. Jayalah JMSI, jayalah jaringan media siber Indonesia. Paparan pengantar ya dari diskusi yang menarik dari Pak Firly Bahuri, Ketua KPK. Dan perlu diketahui Pak Firly, di dalam ruang Zoom kita ini disiarkan secara online di YouTube, kemudian Facebook dan lini masa yang lain, juga tergabung pengurus JMSI dari berbagai pengurus daerah. Bersama kita juga ada Ketua JMSI Pak Teguh Santosa. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kemudian peserta diskusi kita, saya bacakan sebelum saya nanti melontarkan beberapa pertanyaan. Dari Rudi Hidayat, edukasi pemberantasan korupsi di masa pandemi nyaris tidak terdengar. Mohon penjelasan Pak Ketua KPK. Kemudian saya sampaikan juga yang kedua dari Amru Lubis ya, ada dua pertanyaan. Sumut 24 kemarin memberitakan soal bantuan penanganan COVID di Sumatera Utara yang disinyalir dikuasai oleh seseorang yang dekat dengan oknum pejabat Pemprov Sumatera Utara. Dampak pemberitaan tersebut, oknum A yang menangani anggota gugus tugas COVID tidak senang atas pemberitaan dan menggugat Sumut 24. Hingga saat ini kasusnya bergulir, Pemret dan penanggung jawab masih dilidik atau dipanggil Polda Sumatera Utara. Gugatan masih berlangsung hingga menuju pengadilan. Bang Amru menanyakan Pak Firly bagaimana sebenarnya media dalam pemberitaan dugaan korupsi COVID-19. Ini sebenarnya juga menyambung dari pertanyaan yang juga saya siapkan, karena ketika kita satu barisan melawan COVID-19, ini tentunya ada peran dari kemudian media begitu ya. Ketika kita kaitkan dengan strategi KPK sendiri dalam konteks penegakan hukum yang berkaitan dengan COVID. Pak Firly, dipersilakan jawabannya Pak Firly. Saya kira hari ini kita bukan ujian untuk doktoral ya. Jadi saya kira kalau seandainya ada pertanyaan terus kita jawab, itu kayak ujian. Tapi kita tentu ini adalah sarana untuk sharing informasi apa yang ingin rekan-rekan ketahui dari KPK. Yang pertama, sejak ada pandemi COVID-19, KPK telah hadir dan tampil bagaimana menyelamatkan jiwa manusia. Saya ingat betul pada tanggal 23 Maret saya langsung berhubungan dengan Kepala BPKP, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam, dengan Kementerian Kesehatan. Kenapa saya langsung berhubungan komunikasi? Karena saya paham bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa manusia yang terancam karena COVID-19. Juga kita ingin menyelamatkan tenaga-tenaga dokter dan tenaga kesehatan kita. Sementara pada saat yang sama, kita tidak memiliki alat pelindung diri atau APD. Semuanya hanya berteriak, banyak korban berjatuhan. Tetapi pada saat yang sama, saya langsung berkomunikasi dengan Bapak Dodi Monardo, Bapak Muhammad Yusuf Ate, Bapak Roni, terkait dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, dan juga dengan Kementerian Kesehatan waktu itu Pak Terawan. Apa yang kami rumuskan? Kita rumuskan adalah bagaimana kita bisa membuat aturan yang sederhana,
tetapi bisa menyelamatkan seluruh jiwa manusia, dan kita tidak termasuk orang-orang yang masuk dalam perkara-perkara atau bermasalah dengan hukum. Waktu itu kami langsung keluarkan surat edaran KPK karena kementerian lembaga ingin mendengar bagaimana sikap KPK terkait dengan menghadapi pandemi COVID-19. Surat edaran yang pertama kami keluarkan adalah surat edaran nomor 8 tahun 2020, betul, tanggal 2 April 2020. Yang isinya adalah tata cara pengadaan barang jasa dalam keadaan kondisi khusus karena memang kondisi pandemi COVID perlu percepatan penanganan. Di samping itu, kami juga berkoordinasi dengan para kementerian lembaga. Setidaknya ada 9 program yang dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Dengan berpayung hukum kepada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah diundangkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ada beberapa hal yang kami sikapi di sana. Setiap program kita lakukan kajian. Di samping pelaksanaan pengadaan barang jasa, kami juga masuk intervensi terkait dengan bagaimana pengelolaan dana bantuan dari pihak ketiga kepada pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Kami pun membuat surat edaran. Yang ketiga, kami pun membuat surat edaran terkait dengan mekanisme pemberian bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial yang dilakukan ada yang terjadi dalam Jabodetabek dan ada yang di luar Jabodetabek. Mulai dari bulan April 2020 yang lalu sampai dengan bulan Juli 2020, bantuan sosial kepada rakyat berupa uang tunai untuk yang di luar Jabodetabek. Besarannya 600.000 per kakak penerima sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Sejak tahun 2020, bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, bantuan diperpanjang sampai 6 bulan kemudian dengan angka Rp300.000 per kakak per penerima sesuai dengan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Itu yang dilakukan oleh KPK terkait dengan awal-awal pandemi. Di samping itu, KPK berdasar tugas pokoknya melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, baik itu kepada aparatur pengawas internal pemerintah, kepada kementerian lembaga yang melaksanakan program-program pembangunan nasional dan program-program penanganan pandemi COVID-19, dan juga program pemulihan ekonomi nasional. Hingga KPK sesungguhnya hadir di setiap program yang dilaksanakan dan dicanangkan oleh pemerintah. Kalaupun tadi ada yang bertanya, nyaris tidak terdengar. Saya tidak ingin memberikan komentar kenapa itu yang muncul. Tetapi yang pasti kita bekerja. Yang berikutnya, tadi terkait dengan program-program penanganan COVID-19. Antara lain ada yang disebut dengan program Kartu Prakerja, di mana leading sector-nya adalah Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Dalam hal ini adalah Bapak Erlangga Hartarto. PP 36 2020 itu kami minta dipaparkan di KPK, hadir Bapak Menko, Pak Erlangga, beserta tim kerja dan deputi, termasuk dengan kementerian terkait, kita kaji satu persatu. Sehingga kita mampu melakukan perbaikan, kami sampaikan. Lakukan perbaikan sistem terkait dengan pemberian kepada para peserta program Kartu Prakerja. Dan sempat diberhentikan sementara waktu itu sebelum diperbaiki tata caranya. Yang berikutnya adalah kita juga ikut di dalam memastikan program-program pemerintah lain.
Antara lain adalah bantuan subsidi upah kepada para pekerja kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena memang pandemi COVID semuanya bisa menghentikan aktivitas ekonomi, sosial, budaya, maupun industri. Kami juga ikut melakukan kegiatan bersama-sama dengan Bapak Menteri Koperasi UMKM, Bapak Teten Mas Duki. Kita melakukan kajian juga terkait dengan bantuan Presiden pemberian subsidi kepada UMKM produktif. Setidaknya ada 9, termasuk bansos dan juga pengadaan vaksin, pemulihan ekonomi nasional. Kita lakukan kajian dan alhamdulillah pemerintah mendengar suara KPK, saran dan rekomendasi KPK. Bahkan di setiap kesempatan KPK hadir dalam rangka memberikan rambu-rambu supaya tidak terjadi korupsi. Setidaknya ada 8 rambu-rambu yang kami sampaikan kepada kementerian lembaga. Jadi para menteri yang tertangkap kemarin adalah para menteri yang melanggar rambu-rambu itu. Coba tayangkan 8 rambu-rambunya. Kami sampaikan bahwa 8 rambu-rambunya antara lain pertama saya sampaikan. Pertama saya sampaikan, di dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, tidak boleh melanggar 8 rambu-rambu. Silakan melakukan program kegiatan apa saja, yang penting tidak melanggar 8 rambu-rambu. 1, saya bilang, tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan korupsi. Kedua, tidak menerima atau memperoleh kickback. Dari berapa besar anggaran program, terus program dikerjakan, ada prestasinya, tetapi setelah dilakukan program tersebut, ada uang kembali kepada pemberi program. Ini tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, saya bilang tidak boleh ada unsur penyuapan. Supaya dapat pekerjaan dengan cara menyuap. Baik sebelum mendapat pekerjaan maupun setelah melakukan pekerjaan. Atau setelah pekerjaan selesai. Yang keempat adalah tidak mengandung unsur gratifikasi. Yang kelima, tidak ada benturan kepentingan. Yang keenam, tidak mengandung unsur kecurangan ataupun maladministrasi. Yang ketujuh, tidak ada niat jahat untuk memanfaatkan kondisi darurat. Yang kedelapan, kami sampaikan, jangan pernah ada pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi 8 rambu-rambu ini sudah kami sampaikan, Pak. Jadi kalau ada para pemimpin kementerian lembaga, pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran terhadap 8 rambu tadi, Pak, dan telah terjadi suatu tindak pidana, tentu kami bekerja secara profesional, akuntabel, kepastian hukum, transparan, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kita juga tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita juga mengusung prinsip-prinsip peradilan pidana. Antara lain adalah persamaan hak di muka hukum. Dan kita juga melaksanakan prinsip the sunrise and the sunset principle. Ketika orang dikatakan sebagai tersangka, maka segera dilakukan pemeriksaan dan segera diajukan ke peradilan. Jadi kami tidak ingin bermain dalam penetapan tersangka. Hari ini ditetapkan, lama sekali gitu, tidak pernah ujungnya kemana. Bahkan ada juga yang berulang tahun, sampai hari ini mohon maaf Pak, ada perkara yang berulang tahun sampai 6 tahun, tersangka sudah diumumkan 6 tahun yang lalu. Sampai hari ini kita belum mampu mengajukan. Tentu kami tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, kalau itu dianggap kesalahan. Tetapi yang pasti, KPK bekerja dengan kepastian hukum. Menimbulkan rasa keadilan dan menimbulkan kemanfaatan. Saya kira saya tidak mampu untuk menjawab satu-satu karena tadi moderator langsung membacakan semua pertanyaan, sehingga saya pun tidak sempat untuk mencatat satu-satu. Yang saya tercatat satu adalah satu dari Pak Rudi Hidayat. Ini yang tertangkap oleh saya.
Tetapi kalau seandainya masih ada hal yang ingin diketahui dari KPK, silakan Pak dikonfirmasi kepada KPK. Pak Firly, pertanyaan yang kedua tadi adalah soal kasus yang kemudian berkaitan dengan penanganan COVID di Sumatera Utara. Kemudian ada pemberitaan dari Semut 24 dan yang memberitakan ini kemudian menghadapi persoalan hukum di Polda Sumatera Utara sampai hari ini. Nah, dari Bang Amrul Lubis ini menanyakan dari pihak KPK bagaimana melihat ini kan irisannya kemudian dengan tindak pidana korupsi dan kemudian irisan media sebagai corong rakyat begitu ya, yang kemudian memberikan informasi publik berkaitan dengan sebut saja dugaan penyelewengan begitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Firly, ada 8 fokus ya, rambu-rambu yang kemudian menjadi acuan bagi para penyelenggara negara. Pak Firly. Tentu saya tidak bisa langsung merespon kasusnya apa, karena saya tidak tahu kasusnya. Tetapi yang pasti adalah setiap informasi dari masyarakat pasti tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Pertama adalah jaringannya adalah KPK melalui Pusat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi itu menerima laporan dari pelapor. Yang berikutnya adalah dilakukan penelitian oleh Pusat Pelaporan dan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi, apakah betul ada dugaan tindak pidana korupsi. Kalau betul, maka akan diperkaya oleh Direktorat Deteksi Korupsi. Masih dalam satu kedeputian, di bawah Kedeputian Informasi dan Data. Kalau betul ada tindak pidana korupsi, maka tentu dilimpahkan kepada Kedeputian Penindakan. Dalam hal ini adalah ditindaklanjuti oleh Direktur Penyelidikan. Kalau laporan masyarakat tidak cukup dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, apakah ini bukan tindak pidana korupsi, maka tentu perlu pendalaman dengan keputusan apakah ini perlu penambahan keterangan lain atau bukti lain, atau ini memang masih dalam tahap pencegahan. Maka kalau itu masih dalam tahap pencegahan, maka diserahkan kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring. Kalau laporan ini berkaitan dengan penanganan perkara di daerah, apakah itu di pemerintah provinsi, kabupaten kota, kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, maka laporan tersebut diserahkan kepada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Itu. Baik. Kalau perkara ini ada dugaan tindak korupsi, maka dilakukan penyelidikan oleh Direktur Penyelidikan. Dalam proses penyelidikan, tentu KPK mencari apakah betul telah terjadi suatu peristiwa. Dan peristiwa itu adalah peristiwa pidana. Dan peristiwa pidana tersebut adalah peristiwa tindak pidana korupsi. Kalau itu yang terjadi, maka tentu cari keterangan, dikumpulkan alat buktinya. Bila mana sudah memiliki alat bukti yang cukup, barulah kita katakan terang suatu peristiwa pidana. Dan kita temukan tersangkanya. Jadi tersangka itu adalah hasil dari proses penyelidikan dan proses penyidikan. Karena sesungguhnya penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam rangka menemukan suatu peristiwa dan menentukan apakah peristiwa tersebut pidana atau bukan pidana untuk dinaikkan kepada penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sebagaimana diatur oleh undang-undang dalam rangka mengumpulkan transaksi dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terangnya suatu perkara pidana dan kita temukan tersangkanya. Itulah sejatinya pekerjaannya KPK. Jadi mohon maaf saya tidak ingin masuk kasus apa tadi yang ada di Medan, tetapi yang pasti itu proses-proses yang kita lakukan di KPK. Kalau kasus tersebut ditangani oleh Polda, maka Deputi Koordinasi dan Supervisi yang akan bekerja. Caranya melakukan supervisi ke daerah Sumatera Utara. Kita ekspos perkaranya. Apakah
bisa dilanjutkan oleh aparat penegak hukum di daerah, ataukah ada hal-hal yang mengakibatkan harus diambil alih oleh KPK? Saya kira itu. Baik, Pak Firly, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, cuman ada yang chat ini dari Sulut. Silakan dari Sulut yang ingin menyampaikan pertanyaan. Aceh. Aceh dulu. Aceh, dari Aceh, silakan. Terima kasih, Mas Ulung. Bang Ahirudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firly. Menarik mencermati terkait dengan upaya pencegahan dan pendidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu pencegahan dan pendidikan ini berkaitan dengan upaya mendorong partisipasi publik untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan juga membantu kerja-kerja aparat penegak hukum. Nah, terkait dengan hal ini tentu media menjadi mitra strategis, tidak hanya masyarakat sipil dalam hal ini LSM maupun NGO, tetapi media adalah mitra strategis yang penting menjadi prioritas kerjasama yang dilakukan oleh KPK ke depan. Termasuk bagaimana KPK melakukan proses pendidikan kepada media-media untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik yang profesional dalam melakukan investigasi korupsi. Itu satu. Yang kedua, penting juga bagaimana media dilibatkan dalam rangka memberikan informasi yang cukup bagi pemerintah daerah guna mendesain sistem pencegahan anti korupsi yang memang selama ini dilakukan KPK untuk membantu pemerintah daerah. Nah, khususnya misalnya bagaimana pemerintah daerah mendesain rencana kerja pemberantasan korupsi pemerintah daerah. Tentu pelibatan media menjadi penting sehingga media menjadi corong bagi publik untuk mendapatkan informasi terkait apa yang sudah dan sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan kerja-kerja KPK selama ini, sejak Pak Firly agak maju dibandingkan dengan kepemimpinan yang lain terkait upaya untuk pencegahan dan juga mendorong, misalnya fitur jaga, itu kan sudah didorong. Lalu kemudian bagaimana kita bisa melaporkan secara langsung, juga direspon secara langsung oleh Deputi Pencegahan. Jadi saya pikir hal-hal itu menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi, tetapi lebih penting lagi bagaimana ke depan kerja-kerja mendorong media melakukan kerja-kerja pencegahan dan pendidikan juga dibantu oleh KPK dalam rangka meningkatkan profesionalisme media dalam rangka melakukan kerja-kerja investigasi untuk membantu aparat penegak hukum. Saya pikir demikian, Pak. Baik, Bang Ahirudin, lebih kepada usulan ya, beberapa hal prinsip soal kemudian sinergi antara media dan kemudian KPK. Dari Sulawesi Utara, dipersilahkan. YMSI Sulawesi Utara. Kita jawab. Oke, kita lanjut saja. Pak Firly, saya ingin bertanya ini soal, karena kalau kita melihat pernyataan dari Menko Polhukam. Ya. Benar loh, kita jawab dulu yang Aceh ini. Ya, kita jawab dulu yang Aceh ya. Sepakat ya? Ya. Oke, baik, makasih. Terima kasih, tadi tidak dikenalkan namanya, tetapi yang pasti adalah tadi rekan-rekan yang dari Aceh menyampaikan bahwa jurnalistik atau wartawan atau media disebutkan sebagai mitra strategis. Terima kasih atas pendapat tersebut. Tetapi yang pasti, saya hadir, mungkin rekan-rekan juga bisa maknai. Kenapa saya hadir? Karena saya paham bahwa peran sentral media dalam pemberantasan korupsi, sehingga saya hadir. Sepakat ya? Yang pertama. Yang kedua, kalau tadi terkait dengan permintaan bagaimana supaya rekan-rekan media bisa memiliki pemahaman materi terkait dengan korupsi. KPK melalui Kedeputian Pendidikan Masyarakat ada salah satu direktur yang kita sebut dengan Pusat Pendidikan Anti Korupsi. Tugasnya adalah satu, memperbanyak pihak-pihak yang menjadi penyuluh anti korupsi. Kita juga ingin mengembangkan pihak-pihak yang bisa berkontribusi sebagai agen
pembangun integritas. Karena ini adalah salah satu program yang kita kembangkan di dalam Pusat Pendidikan dan Latihan Anti Korupsi. Kita ingin bahwa korupsi bukan budaya, tetapi anti korupsi adalah budaya bangsa. Maka kita bekerja keras untuk membangun budaya anti korupsi. Yang berikutnya, fitur-fitur aplikasi yang dibuat oleh KPK, antara lain adalah Jaga, dan di dalamnya ada yang disebut dengan Jaga Bansos. Sejak digulirkan aplikasi Jaga Bansos, kita menerima pelaporan dari masyarakat. Karenanya kita melakukan perbaikan dengan Kementerian Sosial, berapa banyak yang harus dikeluarkan dari data terpadu kesehatan sosial. Terutama yang menerima bantuan tanpa identitas nomor induk kependudukan. Yang berikutnya, kita juga membangun yang kita kenal dengan whistleblowing system. Beberapa daerah, provinsi kita siapkan untuk dibangun aplikasi sehingga warga bisa masuk kepada pelaporan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tidak hanya pemberantasan korupsi dengan cara tangkap tangan yang bisa kita kembangkan, tetapi jauh itu nilai yang ingin kita capai adalah pemberantasan korupsi dengan cara orang tidak ingin melakukan korupsi karena ada yang akan lapor melalui whistleblowing system. Yang terakhir, tentu kalau tadi ada menyampaikan KPK sekarang lebih baik, lebih maju daripada masa yang lalu, sesungguhnya kami setiap kesempatan selalu saja mengatakan kami sesungguhnya tidak ingin dibandingkan. Tetapi yang pasti, apa yang kita capai hari ini, tentulah kerja keras kita semua. Kerja keras anak bangsa. Masa depan bangsa Indonesia, masa depan kita semua, karena kerja kita hari ini. Mahatma Gandhi mengatakan, masa depan Anda ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. The futures depend on what we do at present. Itu kata Mahatma Gandhi. Jadi saya kira kita akan tetap bekerja, berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Terima kasih. Pak Firly, sungguh luar biasa apa yang disampaikan, dan waktu saya yang sudah mendekati akhir ya. Kita minta closing statement dari Pak Ketua KPK. Kemudian juga mungkin bisa diinformasikan tentang update dari kajian hukuman mati bagi koruptor yang kalau kita terima informasi bulan Desember kemarin melakukan kajian. Sekaligus closing statement Pak Firly. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pertanyakan ya kepada Pak Firly. Tetapi sayang sekali waktu sudah mendekati akhir. Dipersilakan Pak Firly sebelum kita akhiri. Ya, waktu 1 menit. Saya tidak ingin memperpanjangnya. Tapi yang pasti adalah bangsa maju adalah bangsa yang bebas dari korupsi. Pemberantasan korupsi ada di tangan semua kita. Mari kita bergerak, merapatkan barisan, mewujudkan mimpi kita, mewujudkan mimpi generasi muda kita, anak cucu kita, negara kita bebas dari korupsi. Ayo katakan tidak untuk korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak Firly, terima kasih waktunya. Dan kawan-kawan semua, dalam rangka ulang tahun Jaringan Media Siber Indonesia ini luar biasa sekali. Terima kasih waktunya untuk berdiskusi, dan saya harus akhiri dan kita serahkan kepada pembawa acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firly dan kawan-kawan yang sudah bergabung. Di bawah panji JMSI, Jaringan Media Siber Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah panji JMSI, Jaringan Media Siber Indonesia, membangun ekosistem industri media siber berajas Pancasila